Pemirsa, kita kembali lagi di kisah para wali dan masih mengenang kisah dari legenda sang penyebar Islam di tanah Batavia. Dalam pertempuran melawan Belanda, Datuk Banjir disebutkan menunjukkan kesaktiannya. Kejadian yang dialami tentara tersebut karena sang prajurit dianggap bersifat arogan. Ia tidak mengindahkan pantangan yang ada sehingga seolah-olah merasa tenggelam. Hingga akhir hayatnya, Datuk Banjir mengajarkan ilmu agama dan ilmu silat serta ilmu batin. Beliau meninggal dunia di Lubang Buaya dan dimakamkan tak jauh dari Monumen Pancasila Sakti. Kalau untuk dari kejadian pengunjung yang melanggar pantangan dari Datuk itu, pernah ada kejadian kayak gitu nggak sih Pak? Ya kalau yang namanya tamu kan macam-macam akhlak sifatnya ya. Iya. Ada yang kita bilangin istilahnya nurut, ada yang kita bilang enggak gitu. Ada juga yang istilahnya yang melanggar. Pantangan tadi istilahnya larangan lah gitu. Ada juga gitu. Nah untuk pantangannya sendiri itu apa aja? Ya kalau menurut pantangan sebenarnya bukan saya yang bikin larangan. Ya dari turun-temurun memang ada. Saya hanya menyampaikan. Ya lu laksanain silakan, enggak ya tanggung jawab sendiri kan gitu. Ya satu istilahnya pantangannya yang umum itu yaitu seperti orang-orang yang apa namanya yang orang-orang datang bulan perempuan nggak boleh ya, bukan nggak boleh nanti kalau udah bersih baru ziarah gitu. Yang istilahnya kedua istilahnya nggak boleh istilahnya yang berpakaian seragam tentara itu untuk ziarah boleh ziarah tapi harus ganti pakaian dulu gitu. Itu aturannya begitu. Nah mungkin ada cerita di balik kenapa tentara nggak boleh datang ke sini dengan memakai seragam? Ini mah kalau menurut istilahnya pemahaman saya bahwa yang ziarah di sini bahwa sama. Nggak ada orang atasan, nggak ada orang sama. Kita hanya bertawasul, menghormati kan gitu. Sebuah ranjang lengkap dengan aksesorisnya ada di dalam kamar. Ruangan berukuran 2x3 meter, terdapat kasur, spray, juga kelambu berwarna putih menyelimuti tempat tidur besi biru tersebut. Di bawah tempat tidur disebut ada makam Datuk Banjir. Makam Datuk Banjir terletak di Kompleks Makam Keramat Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di kompleks makam ini ada 4 nisan yang berjajar yang juga disemayamkan juru makam sebelumnya dan juga sahabat dari Datuk Banjir. Untuk memasuki kompleks pemakaman yang terletak di belakang pemukiman warga, penziarah dapat melalui 2 jalur. Jalan pertama setapak agak lebar di samping dinding pembatas kolam pancing, kemudian jalan lainnya melalui pematang sawah yang bisa diakses melalui belakang kompleks rumah warga. Setibanya di depan lokasi pemakaman, penziarah akan disambut dengan 2 patung harimau kecil yang berada di tiang depan kompleks dan di sisi kiri terdapat pohon beringin besar. Nah makna dari patung macan yang ada di depan dengan pohon beringin itu? Kalau patung macan sebenarnya istilahnya simbol. Ya kan sebenarnya kan santrinya Mbak Datuk Banjir itu bukan hanya orang-orang seperti manusia. Dia dari bangsa jin juga ada. Seperti penguasa Kalisunter. Itu kan pernah ditahlukin, ya kan? Makanya Mbak Datuk Banjir bisa naik kemari gitu. Dan yang patung macan itu istilahnya penjaga seperti Tuan Bule dan Tuan Hitam. Gitu. Itu penjaga santri gaibnya dari Mbak Datuk Banjir. Nah untuk usia pohon beringinnya sendiri itu kira-kira berapa Bang Yanto tahu? Kalau usia pohonnya saya nggak ngalamin. Tapi untuk dari bangunannya dengan pohon beringinnya hampir sama mungkin? Hampir sama. Ada sejumlah larangan yang harus ditaati oleh para penziarah. Larangan tersebut berasal dari petuah sang kakek yang disampaikan secara turun-temurun. Tidak boleh menggunakan seragam apapun. Selain pantangan tersebut, penziarah juga harus memiliki niat yang bersih. Penyakit hati seperti sombong harus dihilangkan. Nah tadi kan saya juga ngeliat tuh Pak di belakang ada kereta kuda. Itu ada kisah tersendiri mungkin dari kereta kudanya itu? Ya kalau menurut kereta kuda ya kan kita begini. Kan saya bilang tadi kan kalau Mbak Datuk Banjir santri atau sahabat itu kan baca bahasanya dari golongan jin. Kebetulan pernah kita ngalamin kejadian. Emang Ibu Ratu juga pernah datang kemari kan gitu. Berziarah gitu. Ya, mungkin buat orang-orang umum memang nggak pernah lihat, tapi saya sendiri yang ngurusin pernah melihat kan gitu. Tuh. Makanya ada simbol ke situ. Gimana kisahnya tuh Pak bisa ada kereta kuda di dalam sini? Ya kalau kereta kuda kan memang sudah ditaruh di situ, saya yang ngurusin. Cuman istilahnya menurut cerita, memang istilahnya ya kita nggak tahu nih kedudukannya gimana yang Mbak Datuk Banjir sama Ibu Ratu, tapi pernah ya Ibu Ratu datang kemari atau ziarah atau silaturahmi, bahasanya kita nggak paham, namanya orang gaib kan gitu. Untuk pesan dari Datu sendiri yang selalu diingatkan kepada keturunannya, Bapak tahu nggak kira-kira apa?
Ya sebenarnya kalau saya sih begini sih, kalau pantangan itu pesan beliau. Iya, jadi isyarat itu syarat. Seperti kita ziarah kemarin katanya nggak boleh kita berpakaian seragam. Oh, ini saya bilang tadi, ya kan kita bawa itu sama dalam ibadah itu kan nggak istilah tanggalkan kepakaian kebesaran, bukan gitu. Gitu. Benarkah sumur di wilayah pemakaman Datuk Banjir terhubung dengan Laut Selatan? Ikuti lanjutan kisah Datuk Banjir di Kisah Para Wali sesaat lagi.